Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan membahas tentang beberapa contoh soal untuk massa relativitas. Oke, kita lanjut di nomor 19. Supaya massanya 2 kali massa diamnya, saya ulang, supaya massanya 2 kali massa diamnya, benda harus bergerak dengan laju A 1/2 C, B 1/2 C akar 3, D C, D C, C, D 2C, E 2,5 C. Nah, untuk soal seperti ini, kita bisa melakukan eliminasi bahwa tidak ada benda yang bermassa diam yang bisa melewati kecepatan cahaya. Jadi, option yang bisa kita eliminasi itu adalah option D, E, begitupun C, karena hanya cahaya saja yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Jika benda yang memiliki massa diam itu bergerak, maka dia tidak mampu melewati atau menyamai dari kecepatan cahaya tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa juga menggunakan metode Pythagoras, tapi kita pindah ke papan tulis dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mengatakan bahwa sebuah benda itu ketika dia bergerak, massa relativistiknya menjadi 2 kali massa diamnya. Jadi massa relativistiknya itu 2 kali massa diamnya. Ini kita bisa menggunakan Pythagoras, kita juga bisa menggunakan rumus. Saya mau perlihatkan rumusnya terlebih dahulu. Rumus untuk massa relativistik masih sama, M sama dengan M0 per akar 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Nah, dikatakan bahwa nilai M-nya itu setara dengan 2M0. Berarti di sini 2M0 sama dengan M0 per akar 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Nah, M0-nya kita coret di sini, kita coret. Berarti 2 ini akar yang 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat kita kasih pindah ruas jadi pengali. Jadi sini 2 dikali akar 1 dikurang P-nya yang kita cari P kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah, supaya hilang akarnya berarti tiap ruas ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, ini saya mau gunakan papan tulis se-efisien mungkin, jadi saya mau kasih kayak gini, sama dengan 1. Jadi kalau kita kuadratkan jadi hasilnya 4. Sudah hilang akarnya, 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, 4 ini pindah ruas jadi 1/4 kan, jadi 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat sama dengan 1/4. Terus P kuadrat per C kuadratnya ditukar tempatnya dengan 1/4. Berarti 1 dikurang 1/4 sama dengan P kuadrat per C kuadrat. 1 dikurang 1/4 itu 3/4 ya kan. 3 per, nah ini saya taruh 3-nya kita taruh agak ke atas. 3/4 sama dengan P kuadrat per C kuadrat. Berarti kalau kita mau cari P kuadratnya, C kuadratnya pindah jadi pengali. Jadi P kuadrat sama dengan 3/4 C kuadrat. Jadi kalau kita cari P-nya, sebelah sini kita akarkan semua. Akar 3 tetap akar 3. Akar 4 nilainya itu 2. Akar C kuadrat adalah C. Jadi kecepatan yang harus dimiliki oleh benda agar massa relativistiknya itu setara dengan 2 kali massa diamnya itu adalah akar 3/2C. Seperti itu ya cara menentukannya jika kita menggunakan rumus. Bagaimana kalau kita menggunakan metode Pythagoras? Kalau kita menggunakan metode Pythagoras sama cara yang tadi, kita letakkan angka terbesar pada sisi miring. Nah, di sini 2. 2 itu kan 2/1. 2/1. Berarti di sini kita tulis 1 nih. Terserah di sini 1 atau di sini 1 sama saja.
Nah, kalau sisi miringnya 2, di sini 1, kalau kita mau cari sebelah sini berarti kuadrat sisi miring dikurang kuadrat dari 1, terus hasilnya itu kita akarkan. Nah, kuadrat dari 2 kan 4, dikurang kuadrat dari 1 kan 1. Berarti 4 kurang 1, 3. Nah, 3-nya itu kita akarkan, berarti di sini akar 3. Nah, untuk penentuan V-nya, ingat V itu bukan besaran yang saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu massa, waktu, maupun energi. Berarti kecepatan ini kita harus membagi apa yang kita dapat dibagi dengan sisi miringnya. Berarti itu adalah akar 3/2C. Seperti itu. Bisa ya? Jadi untuk menentukan kecepatannya, ingat kita pakai yang cara kayak di kontraksi panjang, berarti yang baru kita dapat dibagi dengan sisi miringnya itu tinggal dikalikan C. Jadi kecepatannya sama ya, yang kita dapat dengan cara perhitungan maupun dengan cara metode Pythagoras, seperti itu. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Tidak lupa saya mengatakan tetap dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.